Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi terhormat, wabarakatuh. dosen manajemen persediaan, Bapak Muhammad Ainul Fahmi dan Bapak Abil Nabil. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas hasil case study tentang the next supply chain challenge is not a shortage. Anggota tim kami ada saya sendiri, Raka Zahran Firstan, kemudian ada Fahriansyah, kemudian ada Revina Almalia, kemudian ada Anggi Resinta. Masalah yang terjadi. Yang pertama itu ada kelebihan persediaan, yang kedua ada masalah lingkungan, yang ketiga volatilitas pasar, yang keempat manajemen inventaris tidak efektif, yang kelima ketidakselarasan dalam rantai nilai, yang keenam perubahan permintaan yang tidak terduga, yang ketujuh ketergantungan pada permintaan yang tak terbatas, dan yang kedelapan kerjasama yang diperlukan. Kenapa masalah menjadi trending saat ini? 3 tahun setelah dimulainya pandemi, masalah supply chain terus terjadi dan hal ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Beberapa tahun terakhir ini kita menyadari bahwa banyak perusahaan yang belum siap dalam menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi saat ini pada supply chain ataupun manajemen persediaan. Oke, selanjutnya itu ada teori yang dapat menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada supply and demand teori. Apa sih supply and demand teori? Teori pasokan ini teori pasokan ini berupa permintaan yang sangat relevan dalam konteks ini. Selama masa permintaan itu tinggi, pada saat awal pandemi, perusahaan-perusahaan melakukan pesanan yang besar untuk mengatasi lonjakan permintaan. Namun setelah beberapa tahun, permintaan kembali ke tingkat normal, meninggalkan kelebihan persediaan. Selanjutnya ada bullwhip effect. Konsep ini adalah efek cambuk. Mungkin ini terjadi pada awal pandemi. Terjadi lonjakan permintaan yang signifikan. Para pemimpin perusahaan dan upaya untuk mengatasi keterlambatan rantai pasok. Melakukan pesanan besar mendorong efek cambuk yang memperburuk masalah akses inventory. Selanjutnya itu ada inventory management teori. Teori ini adalah teori manajemen persediaan yang menjadi kunci dalam konteks ini. Pendekatan seperti just in time atau JIT, pendekatan yang lebih adaptif seperti yang diilustrasikan dalam studi kasus di atas, dapat membantu mengoptimalkan persediaan dan mencegah kelebihan. Boleh di selanjutnya, slide berikutnya. Oke. Yang keempat itu ada kolaboratif planning, forecasting, and replacement atau CPFR. Itu adalah konsep perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali secara bersama. Bisa digunakan untuk meningkatkan kolaborasi antara pelanggan, produsen, dan pemasok. Ini dapat membantu merencanakan persediaan dengan lebih akurat dan mencegah kelebihan persediaan. Nah, selanjutnya ada Agile Supply Chain Management. Agile. Konsep manajemen rantai pasokan yang ini yaitu yang paling fleksibel, permintaan yang cepat dan tidak terduga. Ini melibatkan strategi seperti pengurangan pemesanan awal, reevaluasi parameter perencanaan, dan kolaborasi dengan pelanggan dan pemasok. Nah, selanjutnya itu ada teori life cycle planning. Life cycle planning adalah perencanaan siklus hidup produk menjadi kunci. Seperti yang diilustrasikan,
Dalam studi kasus di atas, mengantisipasi perubahan dalam teknologi atau permintaan dapat membantu menghindari akumulasi persediaan yang tidak terpakai. Selanjutnya. Setelah masalah yang sudah dipresentasikan dan juga metode-metodenya, berikut adalah solusi yang dipergunakan untuk menanggapi masalah tersebut. Yang pertama, adanya analisis dan perencanaan persediaan yang lebih baik, di mana dengan solusi ini hal yang dapat dilakukan dengan mendalam, memahami pola permintaan dan tren yang sedang ramai di pasar, dan menerapkan metode dengan cara perencanaan persediaan yang cocok dengan metode seperti just in time. Dengan metode ini dapat mengelola bisnis yang menjadi lebih canggih dengan merencanakan jadwal-jadwal produksi mulai dari pembelian produk sampai ke tangan konsumen. Yang kedua ada kerjasama dengan pemasok. Lakukan kerjasama dengan pemasok agar mengetahui kapasitas yang akan diproduksi oleh perusahaan dan proses pengolahan barang dapat menjadi lebih efisien dengan adanya aturan dalam pembelian barang yang lebih terstruktur agar menghindari adanya kelebihan persediaan. Selanjutnya, adanya penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti meningkatkan sistem manajemen persediaan menjadi lebih otomatis, contoh dengan menerapkan teknologi IoT atau Internet of Things, dengan memasang sensor pada produk dan tempat penyimpanan untuk memantau kondisi persediaan secara real-time. Dengan itu, pihak perusahaan dapat membuat keputusan agar produk dalam persediaan perlu dikirim atau diproduksi. Selanjutnya ada strategi penjualan dan promosi yang lebih efisien. Dengan adanya strategi penjualan dengan promosi yang lebih membuat pelanggan tertarik dan meningkatkan permintaan pelanggan dapat dilakukan dengan cara mengadakan diskon atau banding harga. Selanjutnya itu ada yang namanya tanggap terhadap perubahan pasar, di mana menjadi lebih responsif terhadap perubahan dalam lingkungan pasar dapat membantu mengurangi resiko kelebihan persediaan. Memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi perubahan pasar dengan cepat dan menyesuaikan produksi dan persediaan secara tepat waktu dapat menjadi kunci keberhasilannya. Dan yang terakhir, pengecekan secara berkala terhadap ketahanan lama suatu produk. Melakukan pengecekan secara berkala suatu produk dapat membantu perusahaan dapat merencanakan produksi dan persediaan dengan lebih baik untuk mengelola produk untuk dipasarkan agar tidak ada produk yang kelebihan atau kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.